Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Ramadan dan puasa. Kita sudah berbicara bahwa kita datang ke sini sebagai tamu untuk selalu belajar, di mana pembelajaran itu selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka ketika kita mulai punya spirit bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah pelajaran, kita nggak terlalu fokus sama masalahnya, tetapi apa sih pesan penting yang bisa kita ambil dari pembelajaran itu semua. Termasuk di dalam bulan Ramadan dan puasa ini, bukan hanya ritual tidak makan dan tidak minum, tetapi di dalamnya ada hakikat pembelajaran yang sangat dalam yang membawa kita menuju kepada esensi pembelajaran yang lebih tinggi lagi. Sederhana, saya akan memberikan satu gambaran bahwa seseorang menjalankan ritual itu terbagi dalam beberapa kategori. Ada kategori yang rendah sampai nanti ada kategori yang tinggi. Selama 12 tahun saya melakukan research, dan selama 12 tahun saya melihat fakta-fakta orang menjalankan ritual, itu ada beberapa layer atau ada beberapa tingkatan. Mungkin saya akan sebut dari layer yang paling bawah, kelas 1. Kelas 1 itu biasanya saya sebut sebagai kelas yang namanya asbun, yang penting bunyi. Karena hari ini banyak sekali orang yang mengucapkan kata-kata toibah misalkan, kata-kata doa gitu misalkan, melakukan sesuatu, tapi dia hanya sedang membunyikan. Pertanyaannya, apa yang dibunyikan belum tentu dimengerti. Apa yang dibunyikan belum tentu tahu isi dan maknanya. Sementara ketika di bulan Ramadan, banyak sekali orang yang membunyikan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan itu hal yang bagus sekali. Tetapi kalau hanya berhenti di dalam bunyi, apa yang dibunyikan belum tentu kita tahu dan belum tentu kita paham apa maknanya. Nah, sehingga naik ke level yang kedua, itu ada tipikal orang yang ada pengetahuan di dalamnya. Dan ketika pengetahuannya ada, naik ke kelas 3 yang disebut dengan yang namanya paham. Tapi ternyata paham itu belum cukup juga, karena orang yang paham belum tentu bisa merubah perilaku dan kebiasaannya. Maka yang nomor 4, di mana tujuan dari keseluruhan kehidupan kita, itu bukan hanya saya bunyi, bukan hanya saya tahu, bukan hanya saya paham, tapi yang paling penting adalah saya menyadari. Karena perubahan tidak datang dari pengetahuan saja. Perubahan tidak datang dari ketika saya paham. Tapi perubahan terjadi ketika saya sadar. Oleh karena itu dengan kebiasaan-kebiasaan menghatamkan Quran misalkan, dengan kebiasaan di mana diulang-ulang kita membaca ayat-ayat atau apapun doa-doa, mari kita mulai masuk atau mari kita mulai meningkatkan kelas bahwa semoga di Ramadan ini kita tidak hanya ada di kelas 1 yang hanya pandai membunyikan ulang-ulang, dan indikator parameternya sudah hatam berapa kali, itu hal yang bagus. Tetapi poin pentingnya adalah bukan hanya bunyi, tetapi masuk ke dalam kesadaran. Bukan hanya hatam, tetapi juga konteksnya adalah paham. Oleh karena itu, di situ kita penting untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka kesadaran kita. Dan kita tahu bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Dan fokus lebih kepada pembelajarannya, fokus kepada pertumbuhannya, dan selalu kita melakukan improvement atau perbaikan. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak hanya menahan haus dan lapar, tidak hanya membunyikan dengan hanya menghatamkan, tapi mari kita masuk ke dalam esensinya. Untuk masuk ke dalam paham, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menuju kepada kesadaran. Karena kesadaran itu yang akan membuat perilaku kita jadi jauh lebih baik.